Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membawakan kisah tentang Musailamah si nabi palsu. Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubayb al-Hanafi, yang lain mengatakan Musailamah bin Samamah bin Khatsir bin Hubayb al-Hanafi. Ada juga yang mengatakan Abu Samamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hanifah, wilayah Najd. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan ia terbunuh pada usia 150 tahun saat perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengaku sebagai nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan, masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab, berjumpa dengan orang-orang berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Hirah. Musailamah adalah seorang yang memiliki kepribadian yang kuat, pandai bicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu, pandai menarik simpati bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahman al-Yamamah, namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta, hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya. Di antara metode dakwah Rasulullah SAW adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja, menyuruh mereka untuk memeluk Islam. Seruan dakwah tersebut sampai juga kepada Hauzah bin Ali al-Hanafi, seorang pengusaha Yamamah yang beragama Nasrani. Setelah menerima surat tersebut, Hauzah mengajukan syarat agar kekuasaan diberikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW tentu menolaknya. Tidak lama setelah itu, Hauzah pun wafat. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah SAW dan menyepakati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan dan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi Muhammad SAW menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam, dan Nabi Muhammad SAW telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya." Rasulullah SAW menanggapi, "Kedudukan dia tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian." Artinya walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Perkataan Nabi Muhammad SAW terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW meridhoi Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian Nabi Muhammad menunjuk Nuharu Rijal bin Unfuah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuah adalah laki-laki yang berilmu luas pandangannya dan cerdas. Siapa sangka ternyata Ibnu Unfuah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah SAW hanyalah riya semata. Ibnu Unfuah mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya, dan Musailamah menjadikannya
orang kepercayaan. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad SAW yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Musailamah seorang Rasulullah kepada Muhammad seorang Rasulullah. Keselamatan atasmu, amma ba'du. Sungguh aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami bagian bumi tertentu dan bagi Quraisy bagian bumi lainnya. Akan tetapi orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Para penyuruh kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak karena ingin berbagi. Rasulullah SAW tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan kerancuan ini tersebar. Beliau pun membalas surat Musailamah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah memutilasi sahabat Nabi Hubaib bin Zaid radhiyallahu anhu yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah al-Kadzdzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 Hijriah. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga mulai menyusun sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Al-Mutashammas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, sungguh ia seorang pendusta. Al-Ahnaf juga mengomentari, dia bukanlah nabi yang sebenarnya, bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi. Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudar, yakni keturunan Rabi'ah juga punya nabi sebagaimana keturunan Mudar punya nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari, Talhah An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Talhah menyebut nama Musailamah langsung. Kaum Musailamah menjawab, sebut dia Rasulullah. Tidak mau, sampai aku melihatnya dulu, kata Talhah. Ketika Musailamah datang, Talhah berkata, engkau Musailamah? Ya, jawab Nabi palsu si tukang tipu. Siapa yang datang kepadamu? Tanya Talhah. Musailamah menjawab, Rahman, dalam keadaan bercahaya atau dalam kegelapan? Selidik Talhah. Dalam kegelapan, jawab Musailamah. Talhah berkata, sungguh aku bersaksi engkau adalah pendusta dan Muhammad adalah yang benar. Akan tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudar. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Harits bin Suwaid At-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Taghlib dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan. Kemudian mereka menantang kekhalifahan Abu Bakar di Madinah. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat Islam. Di antara kebijakan prioritas Abu Bakar adalah mengirim pasukan menghadapi orang-orang murtad, semisal pengikut Musailamah al-Kadzdzab dan lainnya. Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abi Jahal dan didampingi Syurahbil bin Hasanah menghadapi nabi palsu pendusta itu. Setelah mengemban tugas, Ikrimah terburu-buru melakukan penyerangan. Ia dan pasukannya pun berhasil dipukul mundur para pembela Musailamah. Ikrimah mengirim surat kepada Abu Bakar, mengabarkan kondisi di Palangan dan meminta pasukan kepadanya. Abu Bakar mengatakan, wahai Ikrimah, aku tidak menyaksikanmu dan engkau juga tidak melihatku. Janganlah engkau kembali sehingga moral pasukanmu turun.
Teruslah berjalan hingga engkau berjumpa dengan Huzaifah dan Urfujah. Keduanya bersama orang-orang Oman dan Mahrah. Bergabunglah bersamanya. Apabila keduanya sibuk, teruslah maju. Berjalanlah bersama pasukanmu tanpa menghiraukan orang-orang yang kalian temui, hingga nanti kalian berjumpa dengan Muhajir bin Abi Umayyah di Yaman dan atau di Hadramaut. Abu Bakar juga menulis surat kepada Syurahbil agar tetap di posisinya hingga Khalid bin Walid datang. Setelah misi di Yamamah tuntas, mereka diperintahkan bergabung dengan Amr bin Al-Ash menuju Khada'ah. Khalid menunggu utusan yang dikirim kepadanya di wilayah Al-Bathah. Ketika mereka tiba, barulah ia berangkat bersama pasukannya ke Yamamah menghadapi Musailamah. Di Yamamah, Musailamah mendengar pasukan Khalid telah mendekat. Ia memberi sambutan dengan menyiagakan pasukannya di Akribah. Saat kedua pasukan berjumpa, tidak ada harga tawar kecuali peperangan. Pasukan kecil Musailamah yang terdiri dari 40 hingga 60 orang berhasil dikalahkan. Perang pembuka ini dimenangkan oleh Khalid dan pasukannya. Keesokan paginya, pasukan Khalid kembali berjumpa dengan pembela Musailamah. Seruan dan motivasi pembela Nabi palsu itu adalah kesukuan dan kehormatan keluarga. Anak Musailamah Al-Kadzab, Syurahbil bin Musailamah, memotivasi pasukannya dengan mengatakan, "Berperanglah untuk membela nasab kalian dan jagalah istri-istri kalian." Panji kaum Muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abi Huzaifah radhiyallahu anhu. Orang-orang Muhajirin berkata kepadanya, "Kami khawatir akan ditimpa kekalahan karena dirimu." Para sahabat Muhajirin meragukan kepemimpinan Salim dalam perang ini. Salim menjawab, "Kalau demikian aku adalah sejelek-jelek pembawa Al-Quran." Ia menepis keraguan Muhajirin. Adapun panji perang kaum Ansor dipegang oleh Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pasukan besar, tidak kurang dari 100.000 orang, pasukan Musailamah Al-Kadzab berada di atas angin dan berhasil menekan 12.000 pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Mereka berhasil memorak-morandakan pertahanan kaum muslimin. Mereka menerobos barisan tentara-tentara Allah hingga berhasil masuk ke dalam kemah Panglima Khalid bin Walid. Istri Khalid hampir tewas dalam peristiwa itu. Dalam situasi genting tersebut, Sabit bin Qais memotivasi dirinya dan kaum muslimin dengan mengatakan, "Alangkah buruknya yang kalian biasakan ini, wahai kaum muslimin. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang mereka orang-orang yang mamah perbuat, dan aku mohon maafmu atas apa yang diperbuat kaum muslimin." Kemudian ia berperang hingga menemui ajalnya. Abu Zaifah berkata, "Wahai para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan." Zaid bin Al-Khattab berkata, "Wahai para pasukan, buanglah kerisauan kalian hadapi musuh kalian. Melangkahlah maju. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun hingga aku berjumpa dengan Allah. Barulah aku berbicara kepadanya dengan hujahku." Kemudian Zaid berperang tanpa rasa takut dan gentar. Saudara Umar bin Al-Khattab dan pemimpin pasukan sayap kanan ini dipertemukan Allah dengan Naharul Rijal, orang yang mengkhianati amanah Rasulullah SAW dan malah memilih bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Pedang keduanya pun saling hantam hingga Naharul Rijal tewas. Kematian tangan kanan Musailamah ini kontan menurunkan moral pasukan Bani Hanifah. Kecamuk perang Yamamah kian memanas. Teriakan pengobar semangat amarah dan jeritan luka menggema di mana-mana. Gemerincing dan denting pedang saling menghantam. Desir suara anak panah dan tombak membelah angin. Deru derap langkah pasukan berpacu dengan kuda-kuda. Mental yang lemah akan menggoyahkan langkah. Niat yang keliru membuat jihad yang berat tiadalah arti selain lumuran debu. Di kaki, tangan, dan wajah, jasad-jasad terhempas ke bumi, berpisah dengan nyawanya. Itulah pemandangan yang terjadi dalam peperangan. Terkadang kaum muslimin menekan, kadang Bani Hanifah memegang kendali perang. Gugurlah dalam perang ini sahabat-sahabat mulia, Salim Maula Abu Huzaifah, seorang qari Rasulullah, dan gugur pula Zaid bin Al-Khattab, serta tokoh-tokoh Islam selain keduanya. Musailamah Al-Kadzab dan para pembelanya terpojok dan lari ke kebun yang memiliki pagar tinggi. Pasukan sebanyak itu membuat kebun menjadi penuh sesak. 6.000 pasukan Musailamah berlindung di dalamnya. Kaum muslimin berusaha mengejar mereka, namun tak mampu memasukinya. Hingga Al-Bara bin Malik mengeluarkan ide nekat. Ia berkata, "Letakkan aku dalam baju besi, kemudian angkat dengan ujung tombak. Angkatlah hingga aku bisa mencapai ujung atas pagar. Lalu lemparkanlah aku ke dalam kebun, akan kubukakan pintu dari dalam."
Awalnya, orang-orang menolak usulan Al-Bara. Mereka khawatir akan keselamatannya, sampai akhirnya mereka mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam kebun. Al-Bara pun masuk ke dalam kebun. Keberanian, keahlian dalam bela diri, dan menggunakan senjata mengantarkan Al-Bara ke pintu gerbang. Setelah ia menewaskan 15 orang, gerbang pun terbuka. Kebun yang awalnya menjadi benteng Musailamah, kini menjadi kebun kematian untuknya. Kaum muslimin berlari membanjiri kebun. Setelah semuanya masuk, Al-Bara menutup kembali pintu tersebut dan melemparkan kuncinya ke seberang pagar hingga tidak ada satupun yang bisa keluar. Tempat para petani itu kini berubah menjadi medan laga. Pasukan Musailamah Al-Khazzab kian terpojok sampai akhirnya tewaslah si nabi palsu. Musailamah Al-Khazzab di tangan Wahsy bin Harb, bekas budak Jabir bin Mut'im, dan seorang mujahid dari Ansar, Abu Dujana Simak bin Khiraisyah radhiyallahu anhu. Tewasnya Musailamah meruntuhkan moral pengikutnya. Kebanggaan dan kesombongan mereka serta-merta larut dalam situasi itu. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung tak berbuat sesuatu apapun. Akhirnya mereka menyerah setelah sejumlah 21.000 dari mereka tewas dalam pertempuran. Dan ada yang mengatakan 500 atau 600 atau bahkan 1.200 kaum muslimin syahid. Jumlah korban yang besar. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka diminta bercerita tentang kenabian Musailamah. Abu Bakar bertanya tentang sajak yang dibuat Musailamah. Mereka menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Lalu Abu Bakar berkomentar, "Subhanallah, celaka kalian. Kalimat-kalimat tersebut bukanlah berasal dari Tuhan, bahkan orang yang baik. Bagaimana hal itu bisa membimbing kalian?" Inilah akhir dari kisah Nabi palsu Musailamah Al-Khazzab. Ia berdusta atas wahyu. Hingga kini gelar Al-Khazzab selalu disandang di akhir namanya. Kehinaan ia dapatkan di dunia dan kelak di akhirat sana. Demikian kisah singkat tentang Musailamah si nabi palsu. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua untuk membentengi iman kita sebagai umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.